Mekanisme persalinan normal. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul, yang terdiri dari yang pertama, engagement. Terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin, biasanya kepala, telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah. Pada nullivora, engagement sering terjadi sebelum awal persalinan. Namun, pada multipara dan beberapa nullivora, engagement tidak terjadi sampai setelah persalinan dimulai. Yang kedua, descent. Descent terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi pundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Dengan sumbu jalan lahir, sinklitismus yaitu ketika sultura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua, asinklistismus anterior, kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah. Yang ketiga, asinklistismus posterior, kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Yang ketiga, fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul, dalam keadaan normal, fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi untuk mencari lingkaran kecil yang akan melalui jalan lahir. Yang keempat, putaran faksi dalam, internal rotation. Putaran faksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica setiap kali terjadi kontraksi. Kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Yang kelima, ekstensi. Pada kepala janin mencapai perineum, kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. Yang keenam, putaran faksi luar, external rotation. Putaran faksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksipus anterior. Bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior panggul. Rotasi eksternal terjadi menyertai rotasi internal bahu bayi. Yang ketujuh, setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis.